Selamat pagi. Apa kabar? Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan Pak Rudi dalam pembelajaran sejarah. 1 minggu yang lalu, pertemuan terakhir kita. Dan hari ini kita akan belajar kembali di dalam pembelajaran sejarah dengan materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak Rudi akan memulai dengan presensi. Anak-anak bisa mengisi link yang sudah tertera di dalam PPT atau kemudian scan barcode. Ini sebagai kehadiran anak-anak pada hari ini. Seminggu yang lalu kita telah bertemu dan berharap hari ini kabar anak-anak dalam kondisi yang baik dan sehat. Apakah ada yang sakit hari ini anak-anak? Sehat semua, Pak. Tidak ada, Pak. Sehat Tidak ada semua. Ya. Bersyukur Ya. sekali di tengah kondisi pandemi yang hari ini masih terjadi, kita semua Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Setelah anak-anak melakukan presensi, dan kita akan memulai pembelajaran kita juga dengan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Singkan untuk negara. Bila ditangguhkan Kita akan memulai seluruh pembelajaran kita dengan berdoa.
minta kesediaan Ahmad untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Siapa Guru? Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita membuat pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai memberi salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Hari ini materi pembelajaran kita berkaitan dengan pergerakan nasional. Kompetensi dasarnya adalah 3.4, menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Berapa semua Bang hitung ya? Keterampilannya adalah menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Sedangkan indikator pembelajarannya menganalisis perbedaan strategi perlawanan masa pergerakan nasional. Bang, Menjelaskan atau menganalisis faktor pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Menganalisis tahapan terbentuknya organisasi masa pergerakan nasional. Dan untuk keterampilannya, menggabungkan berbagai informasi tentang upaya-upaya bangsa Indonesia dalam menggalang persatuan di dalam diskusi dan presentasi. Ini peta konsepnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Barat. Kemudian ada politik etis. Kemudian muncul perkembangan pergerakan nasional yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan minggu yang akan datang. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu yang lalu? Silakan yang berani, calon pemimpin nih, generasi muda. Siapakah yang berani untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Silakan. Adakah yang ingin berpendapat? Niar, silakan Niar. Perlawanan kedaerahan bukan Pak Rudi. Perlawanan kedaerahan. Oke. Sebelum perlawanan. Bab 1 kolonialisme, Bapak. Kolonialisme, Pak. Kolonialisme. Kolonialisme. Apalagi? Dampak penjajahan bangsa Eropa, Pak. Dampak penjajahan bangsa Eropa. Apalagi? Tanam paksa, Pak. Tanam paksa, betul sekali. Ada lagi? Politik etis, Pak. Dan politik etis, ya. Luar biasa. Anak-anak mengingat materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Tadi dijelaskan bahwa ada imperialisme kolonialisme Barat, khususnya dilakukan oleh Belanda, dan Belanda menerapkan politik drainase, mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam, sumber daya manusia Indonesia untuk keuntungan mereka. Dan tadi sudah disebutkan juga, puncaknya adalah ketika tanam paksa diterapkan, Belanda mendapatkan banyak keuntungan, sedangkan ironisnya kebalikannya yang dialami oleh rakyat Indonesia, yaitu hidupnya sengsara. Tadi juga disebutkan adanya kebijakan politik etis, yaitu politik balas budi, yang terkenal ide gagasan dari Van de Venter yang disebut sebagai
trias atau trilogi Van Deventer. Ada irigasi, ada emigrasi, dan ada edukasi. Dari ketiga kebijakan ini, kira-kira anak-anak yang mana yang paling berpengaruh di dalam konteks menumbuhkan rasa nasionalisme? Siapa yang berani berpendapat? Edukasi, Pak, edukasi. Luar biasa sekali, Citra. Langsung tanggap sigap, ya. Berani, itulah ciri calon pemimpin. Boleh dijelaskan kenapa kamu memilih edukasi? Karena dengan adanya pendidikan, kemudian nanti muncul tokoh-tokoh, Pak, tokoh-tokoh penggerak nasional. Betul sekali. Dengan kebijakan edukasi atau dalam bidang pendidikan, nanti dilahirkan kaum-kaum cendekiawan, kaum-kaum terpelajar yang akan menjadi penggerak untuk munculnya nasionalisme kebangsaan Indonesia. Anak-anak, keterkaitan materi satu dengan yang lainnya, sudah Pak Rudi singgung, itu kuat sekali, sehingga kita tidak boleh melupakan setiap materi-materi yang sudah kita pelajari. Tadi misalkan ya, antara penjajahan bangsa Belanda dengan kebijakan politik drainasenya, kemudian muncul kebijakan politik etis atau balas budi, terkhusus dalam bidang pendidikan, maka muncullah kaum terpelajar yang menjadi pionir, ya, pendorong untuk adanya masa pergerakan nasional. Oke, Pak Rudi ingin tahu nih, sejauh mana anak-anak punya pemahaman awal terkait materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu masa pergerakan nasional. Silakan anak-anak boleh membuka handphonenya, mengaktifkan handphonenya, kemudian kita masuk ke Kahoot. Oke, jadi usahakan mengerjakan dengan sebaik mungkin berdasarkan apa yang kita pahami. Sudah ada Citra, Setio, Niar. Baik, Maaf. yang lain segera. Pak, kayaknya saya kok salah PIN-nya ya, 833066 ya, Pak ya? 6-nya 3 kali. Oke. Pak, saya nggak bisa 3 masuk, kali. Pak. Ya udah ada Ahmad, dicoba lagi. Saya nggak bisa masuk, Pak. Coba lagi Irma, pelan-pelan, mungkin ada masalah jaringan di sana. Sudah, Pak, sudah bisa. Oke, Ya, Pak, Oki siap. sudah, Ahmad sudah, Citra sudah, Setio sudah, Niar. Sudah siap, Pak, siap. Irma sudah. Bisa, Siti mana? Pak. Siti belum join nih, Siti. Siti Minta linknya lagi, dan Pak. Irma yang belum. Dan Laini, mana Laini sudah join? Nggak bisa, Pak, jaringannya di sini, Pak. Baik. Mungkin karena dua teman kita terkendala, kita lanjut saja ya anak-anak ya yang sudah bisa join nih. Kita mulai. Pak Siti sudah join juga nih. Oke, kita mulai anak-anak. Yuk, 1, 2, 3. Aduh, jaringannya lama. Jaringan, Pak. Keburu habis waktunya ya, Pak ya? Bapak, aku belum bisa, Pak. Masih Lightning Smart, Pak. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Masih ada pertanyaan berikutnya ya, semoga bisa masuk. Ya, salah. Masih ada 9 pertanyaan, oke, tenang aja. Apa nih? Yes. Lumayan nih, ada yang benar juga nih. Kita lanjut. Setio masih ada di puncak. Wah, Ada yang berhasil mengejarnya.
Masih ada peluang ya untuk anak-anak yang lain ya. Oke, semangat. Telat mulu ya jaringan Pak. Saya Wah, Bang Niar sudah muter-muter ada di gini peringkat Pak. pertama. Muter-muter gini Pak. Ayo Masa semangat yang nilainya lain. mau, Pak. Jangan mau kalah. Kita gitu. Pasti bisa. Bapak, aku nilainya Aduh, jaringan mau, ini. masa. Muter-muter Pak, telat mulu saya Pak. Gak apa-apa. Terus dicoba ya. Aduh, jaringan lagi. Aduh. Wah, Niar masih nyaman ada di peringkat pertama. Wah, nama saya kok nggak ada di Ya, situ ya Pak susul. ya? Nih. Nama saya nggak ada di situ ya. Semangat Oki. Ada tadi. Mungkin karena telat tadi ya menjawabnya. Ada di Aduh. bagian bawah. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Ayo. Ye, akhirnya bisa satu, dapat satu. Oke. Sekarang Ahmad pelan-pelan mendekati Niar. Menggeser Setio. Aduh, muter-muter lagi. Aduh. Masih ada kesempatan 3 pertanyaan lagi. Luar biasa ini ya. Nggak salah, Niar selama ini selalu ada di perpustakaan. Ngapain Pak mereka, Pak? Pacaran Citra. Oh, pacaran mereka ya, Pak ya? Iya. Berdua ya nggak apa-apa. Yang penting positif ya. Nah, terbukti nih peringkat 1 dan 2 nih. Termuter mulu nih. Aduh, kok telat mulu saya ya Pak. Aduh. Oki paket datanya dipakai buat mabar terus, Pak. Jadi Kayaknya habis. pakai data saya ini itu. Masih ada 2 kali pertanyaan lagi ya. Ayo harus bisa nih sekarang 2 kali pertanyaan terakhir. Oke ya. Luar biasa nih. Wah, ternyata dikudeta Ahmad oleh Setio. Apakah Setio bisa memperbaiki seperti posisi awal ya, peringkat 1 nih. Kita akan lihat ya. Dengan sisa pertanyaan, mungkinkah kembali ke posisi puncak Setio? Kita lihat. Aduh, muter lagi. Gus. Wah, ternyata salah pencet, Pak. masih Niar. Ulang nih, pertanyaan terakhir. Ini saya kalah jaringan Pak kayaknya Pak. Oh gitu. Gak apa-apa. Kita lihat anak-anak. Selamat. Wah, Ahmad mengkudeta. Wah, di tikungan terakhir ini nih. Ahmad peringkat 1, Niar peringkat 2, dan Setio peringkat 3. Luar biasa. Kita kasih plus buat kita semua, khususnya untuk Ahmad, Niar, dan Setio. Tukang. Jadi hari ini anak-anak, materi kita fokuskan. Yang pertama, bentuk strategi perlawanan pada masa pergerakan nasional. Yang kedua, faktor pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, tahapan terbentuknya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Sedangkan untuk pembelajaran yang akan kita lakukan, mekanismenya adalah yang pertama, penjelasan materi singkat. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, diskusi dalam kelompok. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Dan yang kelima, kesimpulan dan penutup.
Oke. Anak-anak, berikan pendapatmu berkaitan dengan gambar yang anak-anak lihat. Ini gambar apa sih? Kemudian kira-kira bentuknya apa? Kemudian ini tempat untuk apa, gitu ya? Ya, anak-anak bisa masuk ke Slido. Kalau dia akan klik Slido-nya. Silakan anak masuk ke Slido. Chandra di sana. Kemudian masukkan PIN-nya. Di situ ada PIN 49587. Ya. Pertama ada pagarnya dulu ya anak-anak ya. Anak masuk ke slido.com, kemudian langsung masukkan passwordnya pagar 4979587. Ada yang terkendala untuk masuk ke slido.com? Tidak ya? Di sini ada barcode-nya juga anak-anak. Kalau anak-anak bisa menggunakan barcode, silakan. Mungkin lebih mudah. Adakah yang bisa join anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Ya, ditulis yang pertanyaan pertama adalah DPR singkatan dari apa sih? Ditulis dong namanya, jangan anonymous. Oke, Alberto Setio Adi, Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Betul atau tidak nanti kita lihat ya. Mana yang lain ini? Namanya pakai animo semua. Ya, rata-rata nih ya sudah menjawab dengan jawaban DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Gedung DPR bentuknya menyerupai binatang apa sih? Ayo, langsung. Gedung DPR bentuknya menyerupai binatang apa? Wah, yang pertama terus nih ya, Albertus Setio Adi menjawab kura-kura. Yang lain? Mana yang lain? Ahmad kura-kura juga. Siti Hasanah kura-kura. Oke. Ini rata-rata jawabannya juga benar. Kita lihat yang terakhir. Apa sih fungsi dari DPR itu sendiri? Tempat cari duit, tempat untuk tidur, tempat untuk berantem, atau menyampaikan aspirasi rakyat, atau membuat undang-undang. Ayo, yang mana? Wah, 25% tempat cari duit, 50% penyampaian aspirasi rakyat. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo tinggal klik. 40%. Ya, sekarang berubah 40% aspirasi rakyat, 40% membuat undang-undang. Ya, luar biasa, anak-anak ya bisa mengkritisi situasi kekinian berkaitan dengan apa sih DPR
bentuknya binatang apa, kemudian fungsinya sebagai tempat untuk apa. Ini anak-anak berarti mau gitu ya, kemudian kritis terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Itu baik, kita akan masuk ke materi pengantar. Anak-anak silakan perhatikan dengan seksama, dengan kritis video yang akan kita saksikan berikut ini. Materi pengantar untuk pembelajaran kita hari ini. Dan pada abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perawatan merawat kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan perang. Baik, itu hanya sebagai pemantik kita untuk kemudian sedikit punya gambaran, dan nanti anak-anak tugasnya adalah kemudian memperdalam gitu ya, dari berbagai sumber, baik itu buku paket, modul, ataupun juga dari jurnal-jurnal yang ada di internet, kemudian mengelaborasi gitu ya anak-anak ya, menyatukan gitu ya setiap informasi-informasi yang didapat berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Begitu ya anak-anak ya. Baik. Adakah yang mau ditanyakan dari video singkat yang sudah kita tampilkan, atau kita masuk ke dalam tahapan berikutnya dalam proses pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu kita akan membagi kelompok. Kemudian setiap kelompok akan mendapatkan masing-masing ya fokus pembahasannya. Kemudian kalian akan mencari dari berbagai literatur informasi-informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan materi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian nanti kalian tuangkan ya dalam PPT sederhana ataupun Canva, dan terakhir akan presentasi dan diskusi. Tapi sebelumnya kita akan membagi ke dalam kelompok. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Oke, langsung. Catat ya anak-anak ya, kelompok 1 dihasilkan Heri dan Niar. Kelompok 2 Ahmad dan Siti. Kelompok 3 Setio dan Oki. Kelompok 4 Laini dan Irma. Kemudian kelompok 5 Citra dan Tiwi. Baik. Ini tugas masing-masing kelompok, silakan diperhatikan. Yang kelompok pertama menganalisa ya faktor yang mendorong munculnya nasionalisme Indonesia. Kelompok 2 menganalisis perbedaan ciri perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Kelompok yang ketiga menganalisis corak perjuangan organisasi di tahap awal pembentukan. Kelompok 4 menganalisis faktor penyebab perjuangan bersifat radikal. Kelompok yang kelima menganalisis faktor penyebab perjuangan bersifat moderat. Jelas ya pembagian kelompoknya dan tugas di setiap kelompok tersebut. Jadi anak-anak gunakan sumber yang kredibel, buku paket, jurnal, e-modul, ya, boleh mengakses internet melalui handphone atau laptop kalian. Kalian juga bisa mengakses GCR, di sana sudah perlu di-upload juga untuk e-modul dan juga bahan ajar yang lain. Kemudian baca dengan seksama sumber tersebut, kritisi, kemudian kalian bisa diskusikan di dalam kelompok informasi yang sudah diperoleh. Kemudian kalian pilah-pilah informasi-informasi mana
yang memang sesuai dengan materi kalian dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu kalian buat di dalam PPT sederhana atau Canva. Setelah itu kita akan bergantian setiap kelompok presentasi dan masing-masing kelompok yang tidak presentasi boleh memberikan pendapatnya ataupun saran dan sanggahannya. Ingat, waktunya hanya sekitar 5 menit saja untuk membuat Canva dan nanti juga untuk presentasi. Ingat, dalam proses semuanya ini, Parwi sudah melakukan penilaian untuk sikap dan keterampilan anak-anak semua. Jadi, kerjakan dengan serius. Tidak ada yang bermain-main. Tadi Tiwi berarti sudah berkurang nilai sikap dan keterampilannya. Bisa diperbaiki di dalam sesi setelah ini ya. Oke, silakan anak-anak masuk ke dalam kelompok, kemudian langsung saja dalam waktu 5 menit mengumpulkan informasi sampai kemudian membuat PPT sederhananya. Langsung ya, waktu dimulai dari sekarang. Fabri akan menggunakan timer, kemudian nanti akan ada alarm yang menjadi penanda bahwa waktu sudah selesai. Kelompok 5 apa tadi Pak? Moderat ya Pak ya? Kelompok yang kelima, ya kenapa sih perjuangannya bersifat moderat? Timernya sudah nampak, Heri? Apakah timer sudah kelihatan di situ, Heri? Pak. Timernya sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum terlihat, Pak. Belum? Baru. Belum terlihat, Pak. Sekarang sudah terlihat? Oke, silakan. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Waktunya tinggal 2 menit, anak-anak. Silakan. Boleh bekerja dengan baik, dengan cepat ya.
Bapak sambil keliling menilai nilai sikap dan keterampilan anak-anak ya. Alarm sudah berbunyi, menandakan waktu sudah habis. Baik, sekarang kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan dalam waktu 1 menit mempresentasikan hasil temuan dan diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil temuan kami. Ya, perkenalkan saya Heri Heriana dari kelompok 1 sebagai juru bicara dan pematerinya yaitu Kak Ahmad. Silahkan Kak Ahmad untuk mempresentasikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan coba menampilkan hasil temuan ataupun diskusi saya dengan Heri terkait dengan dampak nasionalisme. Berarti kan kurang lebih pengaruh nasionalisme yang saya dan diskusikan tadi, dampaknya itu sangat banyak ataupun pengaruhnya sangat luas. Kenapa begitu? Karena dengan adanya nasionalisme ini sangat membantu kepulauan Indonesia ataupun bangsa Indonesia yang terpisahkan oleh satu pulau dengan pulau yang lainnya. Ini sebenarnya secara geografis ataupun geologis ya kurang lebih sebenarnya sangat menyulitkan Indonesia untuk membentuk karakter nasionalisme. Tapi karena didasari adanya perasaan atau tujuan yang sama tentang kemerdekaan atau satu kata merdeka untuk Indonesia, di mana disitulah muncul yang namanya persatuan dan kesatuan dikarenakan punya alasan yang sama, ini lepas dari penjajahan dan ingin kemerdekaan. Maka dari itulah Indonesia bersatu padu untuk mendapatkan satu kata, yaitu merdeka. Itu mungkin Pak Guru dan teman-teman sekalian yang bisa kami paparkan di pertemuan hari ini. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Ahmad. Mungkin dikembalikan lagi kepada saya ya. Tambahan sedikit sebelum sanggahan dari rekan-rekan bahwa nasionalisme Indonesia itu yang paling utama itu terbagi dari dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu akibat dari penjajahan bangsa Barat, yang adanya kesewenang-wenangan, kemudian menimbulkan timbul rasanya untuk mengenang kejayaan masa lalu, kejayaan kerajaan Majapahit, ya, dalam gimana mempersatukan Nusantara, Sriwijaya, timbulnya kaum pendidikan, politik etis, pandai-penter akibat dari memperoleh pendidikan Barat dan juga membuat gaya gerakan baru yang bersifat nasional. Lahirnya kelompok-kelompok yang cendekiawan, akhirnya kemudian muncullah semangat persamaan derajat. Adapun faktor eksternal yaitu munculnya kesadaran pentingnya rasa nasionalisme yang digagas oleh bangsa-bangsa negara-negara yang terjajah baik di Asia, Afrika, Amerika Latin pada akhir masa ke-19 awal abad ke-20. Kemudian peristiwa Perang Dunia I menyadarkan para tokoh-tokoh dunia ya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Munculnya ideologi-ideologi baru seperti demokrasi, liberalisme yang masuk ke Nusantara. Kemudian yang paling utama adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, di sanalah mulai menyadarkan bahwa bangsa Eropa kulit putih, ada mitos bahwa orang kulit putih itu tidak akan pernah terkalahkan oleh
kulit berwarna, khususnya kita ya sawo matang. Ternyata Jepang bisa mengalahkan Rusia pada tahun 1904, 1904 ini menjadi tonggak bahwa bangsa Asia pun bisa mengalahkan Eropa. Itu mungkin dari kelompok Luar biasa kami. ya, jawaban dari kelompok 1 sangat sempurna. Oke, kita masuk ke kelompok yang kedua. Ini mungkin kelompok terakhir karena mengingat keterbatasan waktu ya. Silakan langsung kelompok 2 dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, terima kasih Bapak. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Tiwi dan juga teman saya Siti, ingin mempresentasikan terkait dengan menganalisis perbedaan karakteristik perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Nah, yang sebelum itu perjuangannya itu lebih bersifat fisik, gitu, mengandalkan kekuatan fisik. Kemudian dipimpin oleh raja atau bangsawan yang memiliki kekuasaan di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga bersifat kedaerahan. Kemudian yang keempat bersifat spontan. Jadi kalau misalnya tidak memiliki strategi perang yang bagus, dan sifatnya mereka kalau ada pertempuran mereka langsung melawan, sehingga seringkali mengalami kekalahan begitu. Kemudian yang kelima mengandalkan pemimpin yang karismatik. Jadi mereka itu sangat tergantung kepada pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya ini meninggal, mereka juga berakhir perlawanannya. Begitu Bapak. Kemudian yang setelah tahun 1908 itu perlawanannya lebih bersifat terorganisir dalam organisasi-organisasi pergerakan. Kemudian sudah ada kaderisasi. Jadi kalau pemimpinnya meninggal, nanti sudah ada yang melanjutkan kader-kadernya. Kemudian digerakkan atau dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar atau golongan-golongan yang berpendidikan. Kemudian mempunyai visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Begitu Bapak presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Baik, kelompok 2 juga sangat baik sekali presentasinya. Berarti memang sudah menemukan ya sumber-sumber yang tepat seperti itu. Dan perlu dipercaya kelompok 3 sampai 5 juga sama, tapi karena keterbatasan waktu kita skip. Untuk minggu depan kelompok 3 sampai 5 akan membagikan hasil temuannya seperti itu. Baik anak-anak, kita ada di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Coba Irma, kamu bagikan kira-kira wawasan baru apa sih yang kamu dapatkan dan nilai-nilai moral baik apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu hari ini terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Silakan singkat padat, Nirma. Irma. Ya, Bapak, yang bisa saya ambil bahwa kita harus semangat menuntut ilmu, Bapak, untuk belajar supaya ketika menuntut ilmu muncul rasa nasionalisme kita untuk membela negara, memperjuangkan negara. Ketika dulu pahlawan kita memperjuangkan negara dengan perang, dengan organisasi, sekarang kita bisa mengisi kemerdekaan dengan semangat belajar supaya bisa membangun negara kita ini, Pak. Gitu. Luar biasa sekali ya. Apa yang bisa dipahami, didapatkan, dan apa yang kira-kira bisa diterapkan dalam kehidupan Irma saat ini. Kalau Niar, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Materinya, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan ya? Iya Bapak, sama kurang lebih seperti Irma Pak, tentang pentingnya pendidikan ya Pak. Suara saya terdengar Bapak, mohon maaf. Bisa lebih keras sedikit lagi Niar?
Halo, tes. Ya. Ya, saya ulang ya Bapak. Sama seperti Irma, Bapak, bahwa pendidikan itu nantinya akan membuat seseorang itu lebih tercerahkan, Pak. Apalagi kita generasi muda gitu ya, Pak, harapan bangsa. Jadi dengan pendidikan diharapkan kita punya nilai-nilai nasionalisme, Bapak Rudi, seperti itu. Baik. Berharap setiap kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Niar ya, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, belajar dengan serius, milikilah wawasan yang luas, kemudian punya karakter dan moral yang baik ya, sehingga siap menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anak nanti masuk ke GCR ya anak-anak, seperti link yang ada di sini. Di sana ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan dan dikumpulkan. Sudah tulis juga date-nya dan due time-nya. Tolong anak mengerjakan dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang masih berkaitan, yaitu berkaitan dengan organisasi-organisasi masa pergerakan nasional, kemudian organisasi kedaerahan, ya, dan kemudian kita tutup dengan dilaksanakannya Kongres Pemuda pertama dan yang kedua. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Berharap apa yang sudah dipelajari, anak-anak boleh memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Salam sehat, semangat, Tuhan memberkati. Salam Historia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Teguh, Bu Aja, dan Ya, terima teman-teman kasih. yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.